Kapolri sebagai terlapor. Dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan, maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka. Ya, pemberantasan aksi teror melalui penangkapan terduga teroris memang makin gencar akhir-akhir ini. Namun penindakan aparat juga tak lepas dari sorotan dan kritik. Kita akan membahas itu, salah satunya sudah bergabung di Mata Najwa Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, yang juga pernah mendampingi kasus Siono, terduga teroris yang tewas saat ditangkap Densus 2016 lalu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Trisno. Selamat malam, Mbak Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Tapi saya mau memenuhi janji saya ke Pak Nasir Jamil dulu, karena tadi saya terpotong sebelum memberikan kesempatan Bang Nasir untuk menyampaikan pendapat. Tapi saya mau dengan melanjutkan ini, Bang Nasir, karena ya hari-hari ini ramai penangkapan teroris, aksi teror kita lihat terjadi, dan yang paling baru juga adalah ketika polisi mengumumkan 3 tersangka anggotanya yang sudah menjadi tersangka kasus kilometer 50 Cikampek ketika tewasnya para laskar FPI. Bagaimana Anda menilai proses yang dilakukan oleh Bareskrim menindaklanjuti investigasi Komnas HAM ini? Iya, tentu saja karena ini sudah menjadi opini publik dan menggelinding kemana-mana. Dan tentu saja polisi kan dituntut untuk bersikap profesional dalam kerja-kerjanya. Nah, ketika misalnya dia menjadikan tersangka ya anggota polisi yang terlibat dalam tewasnya 6 laskar FPI itu, ya tentu sudah memiliki alat bukti, ya menunjukkan bukti-bukti bahwa memang layak untuk dijadikan tersangka. Meskipun memang ada beberapa rekan media bertanya kepada saya kenapa misalnya mereka tidak ditahan, kan begitu. Saya bilang itu memang subjektif dan objektifnya penyidik, ya. Tapi memang kan polisi tidak kemudian bisa bertahan dengan argumentasi itu. Harus ada kemudian narasi lain sehingga kemudian publik percaya bahwa memang polisi benar-benar serius dalam menangani soal ini. Nah, terkait dengan itu memang ada tim ya yang datang ke fraksi PKS misalnya. Waktu itu ada Marwan Batubara, ada Pak Abdullah Hemamahua dan beberapa orang lain datang ke DPR ya ke fraksi PKS menyampaikan aspirasi, dan tentu saja setiap hari Selasa fraksi PKS itu menerima siapapun ya untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dan salah satu itu disampaikan adalah bagaimana kemudian DPR bisa menggunakan hak angket ya untuk menyelidiki kasus ini. Ya tentu saja hak angket itu tidak bisa berdiri sendiri ya. PKS hanya 50 Tapi secara kursi. umum Anda melihat proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim itu sudah cukup transparan, akuntabel, sudah cukup terbuka? Iya, kalau kita lihat apa yang diinginkan oleh Pak Sigit itu kan bentuk responsibilitas ya Kapolri terkait dengan kasus itu. Sebelumnya dia jadi Kabar Eskrim, tentu dia paham, tahu ya dengan kejadian-kejadian itu. Karena itu menurut saya kita tunggu saja seperti yang dialami oleh misalnya Kadif Hupter ya, ada 2 jenderal ya, ada Jenderal Bintang 2 dan Jenderal Bintang 1 yang sudah dihukum oleh pengadilan. Oke, Pak Trisno bagaimana? Karena kita tahu PP Muhammadiyah sejak awal mengawal kasus ini. Bagaimana menilai perkembangan penyelidikannya sejauh ini? Ya, kami menganggap bahwa ini ditetapkan sebagai tersangka terlalu lama karena rekomendasi dari Komnas HAM itu sudah cukup memberikan arah. Walaupun kami juga tidak terlalu bersependapat dengan Komnas HAM, karena menurut kami ini adalah pelanggaran HAM berat yang seharusnya Komnas HAM yang melakukan penyelidikan dan menyerahkan ini ke pengadilan HAM. Tetapi karena ini sudah menjadi perkara dan sudah ditetapkan, maka kami menganggap ada lagi yang belum dilakukan, yaitu melakukan penahanan. Karena secara objektif ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kalau itu tidak dilakukan, maka terkesan ada pembedaan. Ya, kalau pelaku tindak pidana teroris misalnya, itu langsung ditangkap dan keluarga tidak bisa mengetahui mereka ada di mana. Mencari tahu bisa sampai 21 hari tidak diberitahu. Nah, ini perlakuan-perlakuan yang membedakan antara warga biasa dengan pihak kepolisian akan menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Sehingga menurut kami ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terbuka, transparan, dan disegerakan sampai ke pengadilan,
tanpa mengurangi bobot pembuktian yang sebaik-baiknya sehingga para pelaku itu dapat kita ketahui mengapa melakukan perbuatan itu, dan kalau bertanggung jawab tentu akan dipidana, dan siapa pihak lain yang juga turut bertanggung jawab. Karena kami tidak yakin ini hanya dilakukan oleh level di tingkat bawah saja terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana. Seperti itu pandangan kami terkait dengan perkara ini. Pak Trisno, ukuran transparansinya apa ya menurut Anda? Apakah misalnya namanya, identitasnya harus terbuka begitu? Atau apa nih ukuran-ukuran transparansi yang menurut Anda bisa jadi patokan bahwa ya penyelidikan ini berjalan akuntabel? Ya, saya kira kalau kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Komnas HAM, maka ada beberapa hal yang juga harus dikembangkan. Perkara ini tidak bisa hanya berhenti kepada pelaku di lapangan saja yang saat ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ada juga hal-hal yang harus diketahui karena ini adalah dimulai dari penjelasan tentang adanya penyelidikan. Kalau adanya penyelidikan dan kemudian ada surat penetapan siapa-siapa saja yang melakukan penyelidikan, maka semua pihak itu harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga harus diketahui peran mereka masing-masing. Tidak kemudian hanya berhenti di pelaku yang kemudian dianggap melakukan pembunuhan. Karena ini rangkaiannya menurut kami ini menjadi satu kesatuan. Dan kami tidak melihat itu dilakukan secara terbuka. Memang tidak bisa kemudian semuanya disampaikan kepada publik karena ini adalah ranah yang dimana upaya-upaya untuk penyidikan saat ini itu adalah satu dokumen yang tidak bisa semuanya diberikan kepada publik. Tetapi setidak-tidaknya karena Komnas HAM yang memberikan rekomendasi, tentu ada komunikasi, kemudian memberitahukan apa yang dilakukan, dan juga saya kira kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu perlu diberikan informasi-informasi meskipun sifatnya adalah terbatas. Oke, baik. Kita harus break, nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.